Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita kembali menyembahnya dengan rukuk sujud dalam ibadah salat Isya, Ba'diyah Isya dan salat tarawih, ditutup dengan witir kita. Nikmat yang agung ini semoga menjadi simpanan amal kebajikan kita yang bisa kita ambil hikmahnya, pahalanya nanti di yaumil qiyamah, di mana di akhirat nanti hanya bisa memanen, tidak ada menanam. Sementara di dunia ini adalah tempat menanam, bukan tempat memanen. Insya Allah kita akan sedikit tadabbur ayat 7 menit ke depan sebagai langkah agar ibadah kita lebih bermakna, agar istiqomah kita di dalam ibadah berlandaskan ilmu yang hak. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Aku. Inilah sejati tujuan kita diciptakan oleh Allah. Kalau kita renungkan, hidup ini kita lahir dulu disambut dengan azan. Kalau yang diazani tadi. Kemudian banyak sekali kita menyaksikan akhir kehidupan seseorang itu ditutup dengan iqomah. Jadi hidup ini kayaknya hanya antara azan dan iqomah. Pertanyaannya, apa yang ada di antara azan dan iqomah? Kalau nggak salah sholat, azan, kemudian qomat, kemudian sholat. Sholat yang telah Allah tetapkan 5 waktu sehari semalam, ini adalah tujuan kita diciptakan. Lalu waktu-waktu yang ada di antara kedua sholat disebut dengan waktu menunggu sholat. Setelah kita selesai sholat Isya, kita hanya diberi waktu oleh Allah untuk menunggu datangnya sholat subuh. Setelah kita melaksanakan sholat subuh, kita hanya diberi kesempatan oleh Allah untuk menunggu sholat zuhur. Setelah selesai sholat zuhur, Allah berikan kesempatan kita untuk menunggu sholat asar. Dan seterusnya, sampai kembali kepada Isya lagi. Berputarlah waktu setiap hari sedemikian itu, dan selalu begitu bagi orang-orang yang beriman. Maka keteraturan waktu yang telah Allah atur ini benar-benar membantu kita untuk menyelesaikan urusan-urusan dunia kita. Kita memiliki urusan-urusan dunia, yakni untuk bertahan hidup, survive apa itu namanya, bertahan hidup. Dalam hadis disebutkan, kita untuk mencari nafkah itu hanya untuk menegakkan tulang sulbi supaya kuat berdiri ketika sholat. Jadi tujuan makan itu apa? Agar tulang kita kuat ketika berdiri, iqomis sholah atau qiyamul lail,
supaya kuat berdirinya, maka disuruh makan. Jadi makan itu tujuan aslinya adalah untuk hanya sekedar menegakkan tulang sulbi kita agar kuat berdiri untuk sholat. Tapi kadang-kadang kita ini malah terlalu berlebih-lebihan di dalam makan. Ada kolak, ada cendol dawet, gorengan, timun suri, kurma, sambal terasi, lalapan rebusan, lalapan mentah, sampai kekenyangan. Karena berlebihan justru bukan membuat tubuh kita kuat, tapi malah lemah, ngantuk. Maka kul wasrob walbas bi ghairil israf, makan, minum, dan berpakaianlah tanpa berlebih-lebihan. Jadi yang tidak boleh berlebih-lebihan itu apa? Makan, minum, berpakaian. Satu lagi, tapi ini hadis, tidur. Tidak boleh berlebih-lebihan, tidur. Kita habiskan waktu kita itu hanya untuk apa? Makan, minum, ngumpul-ngumpul pakaian, tidur. Maka tidak akan ada kebaikan bagi orang yang berlebih-lebihan pada keempat hal tadi. Maka Allah melatih kita melalui Ramadan ini, melalui puasa ini, semoga kita mampu mengendalikan hawa nafsu, syahwat kita untuk memenuhi kebutuhan biologis kita, baik makan, minum, dan lain sebagainya. Itu diatur, dimanage melalui pelatihan Ramadan ini, agar kita kembali lagi kepada tujuan utama kita diciptakan, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terakhir, karena tubuh kita Allah ciptakan untuk mendukung sempurnanya sebuah ibadah, maka apabila kita gunakan untuk hal-hal selain ibadah, maka akan rusak. Kemana saja arah tubuh kita, kalau kita arahkan kepada hal-hal selain ibadah, maka pasti rusak. Makan tidak boleh terlalu kenyang. Kata Rasulullah, separuh isinya makanan, sepertiga makanan, sepertiganya itu air, sepertiga itu dikosongkan untuk udara. Jangan semua isinya nasi, nanti nggak ada tempat untuk air. Jangan pula kebanyakan air, nanti nggak ada lagi tempat untuk udara. Kalau udara sudah tidak ada tempat lagi di lambung kita, maka gitu kan, sudah nggak bisa lagi, akhirnya mata menyerang, ngantuk, leher jadi lemes. Itu kata ilmu kedokteran, oksigennya ya yang di otak itu turun nyerang ke lambung sehingga otak kita kekurangan oksigen. Porsinya kurang sehingga rasa kantuknya datang. Ngantuk ini awal dari berbagai macam keburukan. Sholat ngantuk, ngaji ngantuk, nyetir mobil ngantuk, bahaya semua kalau udah ngantuknya datang. Mudah-mudahan sedikit ayat ini, satu ayat, bisa mengingatkan kita kembali akan eksistensi kita sebagai abid, sebagai hamba Allah yang diwajibkan untuk beribadah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.